Lo tahu siapa yang punya suara terbaik di dunia? Whitney Houston, The Voice, salah satu penyanyi terbaik dunia yang bisa bikin lo merinding, nangis, dan standing ovation untuk waktu yang lama. Tapi 11 Februari 2012, suara itu berhenti selamanya. Dia ditemukan tewas tenggelam di bathtub Hotel Beverly Hilton, tepat sehari sebelum Grammy Awards pada usia 48 tahun. Polisi bilang kecelakaan, medis bilang tenggelam kombinasi penyakit jantung dan kokain. Tapi banyak yang nggak percaya, terlalu banyak hal yang nggak logis, terlalu banyak pertanyaan yang nggak terjawab. Asisten pribadinya sendiri bilang ada orang lain di kamar itu. Dan yang paling tragis, putrinya, Bobbi Kristina, mati dengan cara yang persis sama di bathtub 3 tahun kemudian. Kebetulan? Atau ada yang lebih gelap dari ini? Gua bahas selengkapnya di Room for Improvement. Whitney Elizabeth Houston lahir 9 Agustus 1963 di Newark, New Jersey. Bukan keluarga biasa, ibunya Cissy Houston adalah penyanyi gospel terkenal. Sepupunya adalah Dionne Warwick, legenda musik R&B. Baptisnya adalah Aretha Franklin, musisi legendaris Amerika Serikat. Dari kecil, Whitney nyanyi di gereja New Hope Baptist Church. Suaranya powerful, clean, emosional. Di umur 15 tahun, dia udah jadi background vocalist buat artis besar kayak Chaka Khan dan Lou Rawls. 1983, Cliff Davis, presiden Arista Records, ngeliat Whitney perform di klub malam. Doi langsung terpukau dan langsung ngajak Whitney tanda tangan kontrak rekaman. Sampai pada 1985, album debut Whitney dirilis, judulnya Whitney Houston. Dan hasilnya fenomenal banget. 3 singlenya jadi nomor 1 di Billboard Hot 100, Saving All My Love For You, How Will I Know, dan Greatest Love of All. Album ini terjual 25 juta kopi di seluruh dunia. Jadi debut album terlaris sepanjang masa untuk penyanyi solo saat itu. Dan gak cuman sampai di situ, Grammy Award untuk Best Female Pop Vocal Performance jadi bukti. Whitney jadi superstar. Gak lama kemudian pada 1987, album kedua Whitney masuk top chart lagi. Whitney jadi perempuan pertama yang debut di nomor 1 di US dan UK chart sekaligus. Dan pencapaian paling gila guys, 7 single berturut-turut masuk nomor 1 di Billboard Hot 100. Rekor yang sampai sekarang gak ada yang bisa pecahin. 1990, Whitney nyanyi The Star Spangled Banner di Super Bowl. Show itu jadi salah satu versi lagu kebangsaan AS yang paling ikonik sepanjang masa. Guinness World Records nyebut Whitney sebagai Most Awarded Female Artist of All Time dengan 451 awards. Ini per 2010. Ada 6 Grammy, 22 American Music Awards, 16 Billboard Music Awards, 2 Emmy nominations. Bayangin deh, nama-nama albumnya aja nggak banyak gimmick, cuman pakai namanya sendiri yang udah powerful banget. Whitney bukan cuman penyanyi, dia legenda. The Voice, standar baru untuk vokalis perempuan di seluruh dunia. 1992, Whitney masuk dunia akting dengan film The Bodyguard bareng Kevin Costner. Film ini jadi box office. Soundtracknya lebih gila lagi. Whitney nge-cover lagu Dolly Parton, I Will Always Love You. Lagu ini meledak, langsung puncaki chart nomor 1 di 25 negara. Terjual hingga 20 juta kopi dan jadi single terlaris oleh artis perempuan sepanjang masa. Soundtrack The Bodyguard ini secara keseluruhan terjual 45 juta kopi di seluruh dunia. Soundtrack terlaris dalam sejarah musik. Grammy 1994, Whitney menang Album of the Year dan Record of the Year. Di puncak ini, Whitney Houston adalah salah satu manusia paling terkenal di dunia. Dia punya semuanya. Tapi, di balik layar, semuanya mulai kolaps, jatuh satu persatu. Bobby Brown, suaminya, adalah awal dari segalanya. Pernikahan toksik yang akan menghancurkan hidupnya. Whitney pertama kali ketemu Bobby Brown di Soul Train Music Awards tahun 1989. Bobby adalah penyanyi R&B dengan reputasi bad boy. Sementara Whitney, America's Sweetheart. Kombinasi yang aneh sebenarnya. Tapi mereka jatuh cinta, atau seenggaknya mereka pikir begitu saat itu. 18 Juli 1992, mereka nikah di Mansion Whitney di New Jersey. 800 tamu yang nyaris semuanya adalah nama-nama besar selebriti.
Tapi bahkan di hari pernikahan ada masalah. Bobby mabuk kokain dan alkohol. Dan untuk pertama kalinya dia ngelihat Whitney juga pakai barang itu. Yes, Whitney udah mulai pakai narkoba sebelum nikah sama Bobby. Diperkenalkan oleh kakaknya sendiri, Michael Houston. You put in your marijuana, you lace it, you roll it up, and you smoke it, and your weed. It's just another form. It's like heroin, cocaine, speedballing, but you level it off with the marijuana. Okay? So your drug of choice was weed combined with cocaine. Cocaine, rock cocaine. Tapi setelah nikah, penggunaan narkoba mereka makin menjadi-jadi. Singkat cerita, pada 1993, putri mereka, Bobby Christina, lahir. Tapi kondisi rumah tangga dalam kondisi semakin buruk. Bobby Brown sendiri bilang dalam memoarnya, kami mabuk setiap hari. Berapa banyak waktu berkualitas yang bisa kamu habiskan bersama putrimu jika kamu selalu mabuk? Alhasil, kekerasan domestik mulai terjadi. 2003, Bobby ditangkap karena memukul Whitney dengan bukti luka memar di pipi dan bibir sobek. Bobby dipenjara 60 hari. Tapi Whitney tetap bertahan. Why? Whitney sendiri bilang ke Oprah, "He was my drug." Dia nggak cuman kecanduan, guys. Whitney cerita, Bobby ngeludahin dia di depan putri mereka. Bobby potong kepala di semua foto Whitney di rumah. Bobby sampai miloks kata evil eyes di dinding dan karpet. Ini bukan cuman toxic relationship, ini adalah mimpi buruk. 2005, reality show Being Bobby Brown tayang. Show ini seharusnya ngangkat kembali karir Bobby. Tapi apa yang terjadi? Publik melihat betapa hancurnya hidup mereka. Whitney kelihatan kacau, mabuk, dan gak stabil. Reputasi Whitney yang sempurna rusak fatal akibat skandal rumah tangga. Per 2006, Whitney akhirnya ngajuin cerai dan resmi berpisah pada 2007. Whitney dapat hak asuh Bobby Christina. Tapi damage-nya udah terlalu dalam, guys. Kecanduannya udah terlalu parah. Sorry ganggu waktunya sebentar, kalau lo mau belajar public speaking dan teknik presentasi yang efektif, lo bisa belajar di Spikul Institute. Spikul Institute adalah sekolah public speaking berbasis di Jakarta yang udah ngajar banyak banget perusahaan, para leader dan karyawannya buat berbicara lebih pede, clear, powerful, dan berdampak. Public speaking school ini diisi oleh para mantan jurnalis televisi, termasuk gue, yang paham cara public speaking yang efektif, cara gimana membangun hubungan dengan media, dan cara berkomunikasi melalui media. Lo bisa follow Instagram Spikul Institute buat kontak-kontak dan pelajari lebih lanjut. Setelah The Bodyguard, karir Whitney seharusnya terus naik. Tapi narkoba nahan dan menghambat segalanya. Suaranya yang dulu sempurna jadi serak, retak, nggak bisa sampai ke high notes lagi. Penampilannya jadi nggak konsisten, sering batalin show. Banyak suaranya yang false dan miss. Bobot tubuhnya juga turun drastis. 2002, interview Whitney dengan Diane Sawyer booming, di mana dia coba klarifikasi. Tapi yang kelihatan malah denial. The bones, that's real. Yeah, my bones, yeah. I'm 5'7" and thin. I can understand what you mean. But that's not just thin, it's scary thin. See ya. No way. They've written it. No way. Bulimia, No way. that it's because of drugs. No. Semua orang tahu dia bohong dan denialnya cuma bikin publik makin khawatir. Bahkan pada tahun 2000, Whitney ditangkap di Bandara Hawaii dengan marijuana. 2004, Whitney masuk rehab, cuma bertahan 5 hari di sana. 2005 masuk lagi, 2011 masuk lagi. Album sales turun drastis, hits susah datang lagi. Whitney Houston yang dulu jual puluhan juta album sekarang jadi objek gosip. Tapi 2009 ada secercah harapan. Whitney comeback dengan album I Look To You, debut di nomor 1 di Billboard 200. Whitney mulai tur lagi, berusaha bersih dari narkoba, berusaha bangun ulang karirnya, tapi semuanya udah terlambat. Whitney nggak bisa pulihkan nama baik sepenuhnya dan balik ke masa kejayaannya. 11 Februari 2012, Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, California, kamar 434. Whitney lagi ada di LA untuk Grammy Awards yang dijadwalin keesokan harinya. Di malam yang sama, ada pre-Grammy party dari Cliff Davis, mentor dan teman lama Whitney yang lagi ada di hotel yang sama. Pagi itu, Whitney kelihatan happy. Dia latihan bareng Brandy dan Monica. Dia nyanyi Jesus Loves Me di event Kelly Price. Orang-orang bilang dia energetik dalam mood yang baik. Nah, sekitar jam 3 sore, asisten Whitney ninggalin dia di kamar hotel karena ada urusan.
Sebelum pergi, asistennya minta Whitney buat mandi, bersiap-siap buat party malam itu. Whitney masuk kamar mandi, ngisi bathtub dengan air yang sangat panas, 93,5 derajat Fahrenheit atau 34 derajat Celcius. 35 menit kemudian, jam setengah 4 sore, asistennya balik, pintu kamar mandi terkunci, dia ketuk-ketuk, nggak ada jawaban. Dia panik, asisten memanggil bodyguard. Mereka akhirnya dobrak pintu dan mereka nemu Whitney Houston tenggelam di bathtub. Mereka angkat Whitney keluar, taruh di lantai living room. Telepon 911, paramedik pun datang 10 menit kemudian dan langsung lakuin CPR selama 20 menit. Pukul 3.55 sore, Whitney Houston dinyatakan meninggal. Di lantai bawah hotel yang sama, selebriti mulai berdatangan buat Cliff Davis Party, tapi mereka nggak tahu apa yang terjadi di lantai atas. Pesta tetap berlangsung. Cliff Davis bilang, Whitney pasti pengen musiknya terus lanjut. Keesokan harinya, 12 Februari, Grammy Awards dimulai dengan tribute untuk Whitney. Jennifer Hudson nyanyi I Will Always Love You. Whitney Houston, The Voice, pergi untuk selamanya. Tapi masih tersisa pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang sebenarnya terjadi di kamar mandi itu? 22 Maret 2012, Los Angeles County Coroner akhirnya rilis laporan resmi. Penyebab kematian Whitney Houston adalah ini. Tenggelam yang tidak disengaja. Faktor yang mempengaruhi atherosclerotic heart disease, penyakit jantung, 60% penyumbatan arteri, dan konsumsi kokain. Sementara detail dari laporan, Whitney ditemukan tenggelam di bathtub berisi air 12 inci atau sekitar 30 cm. Air di bathtub sangat panas, 34 derajat Celcius saat ditemukan. Di kamar mandi ditemukan sendok kecil dengan kristal putih, kertas digulung, bubuk putih di counter, bubuk putih di laci. Di dalam tubuh Whitney ditemukan kokain, marijuana, Xanax, Benadryl, dan muscle relaxer. Whitney punya emphysema ringan atau kerusakan paru-paru dari merokok. Whitney pakai gigi palsu, efek dari drug abuse jangka panjang. Tapi yang lebih disturbing, Whitney punya luka di wajah. 2 goresan di dahi kiri, goresan di hidung, bibir sobek. Coroner bilang ini karena jatuh ke dalam bathtub. Lantai kamar mandi penuh air, bathtub sempat meluap, tapi saat ditemukan, keran air sudah mati. Pertanyaan berikutnya, siapa yang matiin keran air? Whitney ditemukan tenggelam tidak sadar diri, dan nggak mungkin dia matiin keran sendiri. Asisten Whitney, Mary Jones, dalam dokumenter Whitney tahun 2018 bilang, ada seseorang di dalam ruangan bersamanya, telah memberinya obat-obatan ini, dan menemukannya tenggelam di bak kamar mandi. Dia kemudian mematikan keran dan meninggalkan ruangan. Gimana menurut lo guys? Kecelakaan atau ada yang sengaja mengakhiri hidup sang diva? Official story, Whitney mabuk kokain, kena serangan jantung, jatuh ke bathtub, tenggelam, kecelakaan, that's it. Tapi banyak orang, termasuk private investigator, nggak percaya. Belum selesai sampai di situ, mantan suaminya Bobby Brown punya teori sendiri. Bobby bilang dia nggak percaya Whitney mati karena kecelakaan. Dia curiga ke Nick Gordon, pacar Bobby Christina, terlibat. But why? Karena 3 tahun kemudian, Bobby Christina juga mati dengan cara yang sama persis. Ditemukan tenggelam di bathtub, ditemukan narkoba dalam tubuh, koma 6 bulan, meninggal di umur 22 tahun. Nick Gordon ada di rumah saat Bobby ditemukan. Bobby Brown berspekulasi Nick terlibat dalam kematian keduanya. Nick Gordon pun akhirnya juga meninggal pada 2020, overdosis heroin dan fentanyl. Dan semua spekulasi itu nggak kejawab. Kematian Whitney tetap jadi misteri terlepas banyaknya konspirasi yang bertebaran. Di akhir hayatnya, kita lagi-lagi dikasih tahu bahwa nggak ada kehidupan yang 100% sempurna. Cerita Whitney Houston adalah salah satu tragedi paling heartbreaking dalam sejarah musik. Ini bukan cuma cerita tentang selebriti yang overdosis. Ini tentang seseorang yang punya semuanya. Talent luar biasa, kecantikan, kekayaan, ketenaran global. Tapi kehilangan semuanya dengan cara yang tragis. Terlepas dari berbagai kasus rumah tangga dan kehidupan pribadinya, Whitney Houston adalah bukti bahwa dia juga manusia yang punya sisi rapuh dan butuh pertolongan di tengah puncak kejayaan. Seenggaknya kita bisa petik hal-hal ini guys dari kisah hidup Whitney Houston yang singkat. 1.
Toxic relationship cepat atau lambat akan menghancurkan. Whitney jadi superstar sebelum ketemu Bobby. Dia punya karir yang mapan, net worth ratusan juta dolar, respect dari seluruh industri musik. Tapi pernikahan toksik dengan Bobby Brown menghancurkan semuanya. Domestic violence, kecanduan narkoba bersama, dan yang paling malang, putri mereka, Bobby Christina, jadi korban. Dia ngelihat kekerasan, penyalahgunaan obat-obatan, kekacauan sejak kecil. Dan dia dengan cara yang sama seperti ibunya. Siklus dari trauma dan kecanduan berlanjut ke generasi berikutnya. Bobby juga ngaku dalam memoarnya, kami telah mengecewakannya. Ini pelajaran buat lo dan juga buat gue. Nggak peduli seberapa cinta lo, nggak peduli seberapa nggak bisa hidup tanpa dia, yang namanya hubungan toksik itu bakalan ngerugiin satu sama lain. Dan nggak cuman ke kita guys, orang-orang di sekitar kita, khususnya anak-anak kita nanti, juga akan merasakan penderitaan yang sama. So, kita harus tahu kapan harus setia, kapan harus pergi. Kejayaan dan karir nggak ada artinya kalau kita kehilangan diri kita sendiri di tengah jalan. 2. Kecanduan nggak pilih kasih, mau sebesar dan sekaya apapun kita. Nah, Whitney Houston punya suara terbaik di dunia, multitalenta, pinter, punya segala sumber daya buat dapetin pertolongan terbaik. Tapi addiction nggak peduli. Kokain, crack, ganja, alkohol, itu semua menggerogoti dia. Dia masuk rehab berkali-kali. Dia coba, tapi gagal terus. Whitney udah kehilangan dirinya terlalu jauh. Dan masyarakat, khususnya di 90-an dan 2000-an awal, judgmental parah. Whitney jadi bahan meme, bercandaan, gosip di tabloid. Dia dipermalukan publik alih-alih dapat empati dan support. Bahkan ketika dia coba berhenti sekalipun. Pecandu butuh pertolongan, bukan penghakiman. Kalau misalnya lo atau orang terdekat lo struggling, cari bantuan. Stop juga buat memperlakukan pecandu kayak kriminal dan jadi bahan bercandaan. Mereka butuh pertolongan, bukan dipermalukan. Kecuali kalau seseorang itu juga adalah pengedar. Nah, itu baru tindak kriminal. 3. Popularitas dan uang nggak jamin kebahagiaan. Malah, semua itu berpotensi jadi kutukan. Whitney punya semua yang diimpikan banyak orang, guys. Tapi ternyata, dia menderita dan meninggal di usia yang terhitung masih sangat muda. Hidupnya terlalu singkat untuk bisa nikmati perjuangannya merintis kejayaan. Ketenaran berpotensi bikin kehidupan pribadi mereka jadi bahan gosip dan dimonetisasi. Uang malah bikin mereka punya akses tak terbatas ke narkoba. Sukses terus-terusan juga ciptain tekanan baru. Sebagai manusia, kita emang perlu skill buat merasa cukup. Nah, lesson buat lo dan gue, kebahagiaan gak datang dari capaian eksternal atau apapun yang bersifat materi. Kadang, orang lupa sama kesehatan mental. Lupa kasih sayang ke diri sendiri, ke orang terdekat. Kalau kita ngejar tenar dan uang tanpa fondasi yang sehat, cepat atau lambat, semuanya justru bisa ngancurin hidup kita sendiri. Yang paling ironis dari kisah Whitney Houston adalah ini. Dia punya suara yang bisa menginspirasi dan sembuhin jiwa jutaan manusia. Lagu-lagunya ngasih kenyamanan, harapan, dan kasih sayang ke dunia. Greatest Love of All tentang self-love. I Will Always Love You tentang cinta abadi. Tapi Whitney sendiri nggak bisa sembuhin dirinya sendiri. Dia nggak bisa cintai dirinya sendiri. Sehingga cukup untuk keluar dari hubungan yang toksik. Dia juga nggak bisa kabur dari addiction. Dan yang paling ironis, putrinya Bobby Christina mati persis 3 tahun kemudian, cara yang sama, di bathtub karena narkoba di usia yang baru 22 tahun. Bobby Brown kehilangan mantan istri dan putri satu-satunya. Cliff Davis kehilangan artis terbaiknya, dan dunia kehilangan The Voice. Rest in peace, Whitney Elizabeth Houston. Kalau lo suka cerita video kayak gini, klik like, subscribe, dan komen. Menurut lo, apa yang sebenarnya terjadi pada Whitney Houston? I'll see you in the next video.